Presiden Prabowo menghadiri pertemuan multilateral bahas perdamaian Timur Tengah. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyelidiki penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Halo, selamat pagi pemirsa setiap Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Baik, kita ke informasi utama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral tentang Timur Tengah di markas PBB New York atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum terbatas ini membahas upaya menghentikan perang di Gaza dan mendorong perdamaian di kawasan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini digelar di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York pada Selasa 23 September 2025 dan hanya dihadiri negara-negara terpilih yang dinilai memiliki pengaruh dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Selain Indonesia dan Amerika Serikat, sejumlah pimpinan dunia lainnya hadir, diantaranya Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Yordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouli, serta perwakilan Arab Saudi dan Persatuan Emirat Arab. Negara-negara tersebut dipandang memiliki kontribusi strategis dalam mendorong upaya damai di kawasan. Dalam pertemuan terbatas, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya kebersamaan para pemimpin untuk segera menghentikan konflik dan memastikan pembebasan sandera. Trump menegaskan forum ini menjadi yang paling penting dalam agenda sidang umum PBB kali ini sebagai upaya mengakhiri perang di Gaza dan memulihkan kondisi kemanusiaan di Timur Tengah. A very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East, and we want to end the war in Gaza. We're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office, I can tell you that. They're respected by the United States. And we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life. Life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? So I really greatly respect the fact that you're here, and we're going to get it done. Presiden Prabowo pada kesempatan ini menyatakan kesiapan Indonesia untuk mendukung setiap upaya menuju perdamaian, termasuk pengiriman pasukan perdamaian demi stabilisasi situasi di Gaza. Indonesia juga siap berkontribusi dalam pembangunan kembali di Gaza setelah perdamaian tercapai sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong kehidupan damai dan berkeadilan di kawasan Timur Tengah. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-80 di New York. Dalam pidatonya, Prabowo menyerukan penolakan terhadap doktrin kekuasaan yang menindas pihak lemah dan menegaskan komitmen Indonesia pada perdamaian dunia. Excellencies, we have our work cut out for us. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan penolakan terhadap doktrin kuno Thucydides yang menyatakan the strong do what they can, the weak suffer what they must. Dalam pidatonya di sidang umum PBB ke-80 di New York, Prabowo menegaskan PBB didirikan untuk menolak logika kekuasaan yang menindas pihak yang lemah untuk memastikan keadilan bagi semua bangsa. Di hadapan para kepala negara dan delegasi dunia, Prabowo menyatakan bahwa seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan merupakan satu keluarga besar. Menurutnya, setiap manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kehidupan, kebebasan, serta kebahagiaan. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words,
but with boots on the ground. If and when dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengisahkan pengalaman bangsa Indonesia yang selama berabad-abad hidup di bawah penjajahan dan penindasan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memahami betul rasa sakit itu, namun berhasil bangkit dan meraih kemerdekaan berkat peran penting PBB. Prabowo menekankan komitmen Indonesia pada multilateralisme dan perdamaian dunia. Indonesia disebut sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB dan siap meningkatkan perannya termasuk mengerahkan hingga 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, dan wilayah lain yang membutuhkan. Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan IKN di Kaltim tetap berstatus sebagai ibu kota negara. Frasa IKN sebagai ibu kota politik dimaksudkan karena nantinya ada 3 elemen utama kekuasaan negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tetap akan menjadi ibu kota negara. Hal tersebut disampaikan Mensesnek mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Lebih jauh, Prasetyo mengatakan tidak ada perubahan tujuan awal IKN meski ditetapkan sebagai ibu kota politik. Makna ibu kota politik adalah pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung kurun waktu 3 tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat hadir rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang 23 September 2025. Kalau kita pindah hanya eksekutifnya, terus rapat sama siapa kan? Mas, itu tapi kan maksudnya bukan kemudian itu Pak izin tanya Pak soal reform kota ekonomi gitu. Berarti nggak ada perubahan dari tujuan awal ya Mas? Pak soal Sebelumnya melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Prabowo menetapkan pembangunan kawasan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang tingkat inflasinya masih tinggi agar memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik, BPS hingga Bulog. Koordinasi ini dibutuhkan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya. Dan terjadi disparitas yang cukup tinggi. Hal itu disampaikan Mendagri pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah. Forum tersebut berlangsung secara hibrid dari Gedung Sasana Bakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa siang. Mendagri menjelaskan capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31% secara year on year pada Agustus 2025. Ia menekankan capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5% plus minus 1%. Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa angka inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang rendah, misalnya di bawah 1%, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harganya tidak mampu menutup biaya produksi. Sebaliknya, inflasi di atas 3,5% akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi. Menurut Mendagri, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor. Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melepas peserta seleksi komponen cadangan bagi transmigran. Pemberangkatan dilaksanakan di lapangan Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu siang. Dalam keterangannya, Menteri Transmigrasi menegaskan program komponen cadang atau Komcat ditujukan untuk membangun komunitas transmigran yang tangguh. Program ini terintegrasi dengan Transmigrasi Patriot yang berfokus pada riset,
dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Dirinya juga menyatakan transmigrasi saat ini tidak hanya memindahkan penduduk, melainkan juga menyiapkan tenaga kerja dan pemilik lahan industri. Pemerintah terus mendorong model transmigrasi swakarsa berbantuan yang menggait investor swasta di sejumlah daerah dengan nilai investasi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Untuk memperkuat program, pemerintah juga menyiapkan beasiswa S2 bagi 1.000 transmigran yang akan belajar dan berkontribusi langsung di kawasan transmigrasi. Mereka juga akan diintegrasikan ke dalam program komponen cadangan dengan target pembentukan hingga 1 brigade dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi saya perlu jelaskan juga bahwa memang payung program KOMCAT ini juga ada di bawah program transmigrasi Patriot. Ya. Tahun depan kami rencananya akan membuka beasiswa pendidikan S2 ya sekitar 1.000 orang. Itu mereka yang akan terdaftar di perguruan tinggi terkemuka, tetapi nanti mereka akan belajar ya di kawasan transmigrasi. Nah itu mereka nanti rencananya akan kita ikutkan dan libatkan juga dalam program komponen cadangan. Memang tidak semuanya, tidak 1.000-1.000-nya, mungkin nanti sekitar 60% ya, sekitar 2 batalion nanti akan kami tempatkan. Sehingga nanti kita akan kembangkan, ini adalah langkah awal saja, nanti kita akan bentuk sekarang 1 batalion, insya Allah nanti tahun depan 1 brigade, sesuai dengan juga ketersediaan anggaran yang kami miliki. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, tentunya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens tengah melakukan penyelidikan mendalam menyusul aksi kekerasan yang menewaskan 5 warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Elkius Kobak di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo. Kejadian ini berlangsung dalam 2 tahap pada hari Minggu hingga Senin kemarin. Berdasarkan keterangan saksi inisial DA pada Minggu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, 2 pekerja ditemukan meninggal dunia dengan luka kekerasan di Jalan Poros Kampung Bingki, distrik Seradala. Mengetahui insiden tersebut, sejumlah penambang berencana menuju Dekai untuk menyelamatkan diri, namun urung dilakukan karena cuaca buruk. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan Satgas di Yaukimo telah menerima informasi mengenai adanya 3 korban tambahan dari aksi kekerasan KKB. Namun ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengkonfirmasi jumlah pasti dan identitas korban karena belum berhasil mencapai lokasi kejadian perkara. Selain kontak tembak, Brigjen Faisal juga menyebutkan bahwa evakuasi yang direncanakan hari ini terpaksa ditunda akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Yaukimo sejak pagi. Terkait total korban, Brigjen Faisal menyebutkan bahwa informasi sementara yang diterima adalah 5 orang, namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Satgas Ops Damai Kartens mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat. Polri menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dan kerjasama seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Minggu 20 September dan Senin 21 September 2025 telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan Elkius Kobak di distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Namun, identitas para korban masih menunggu konfirmasi setelah evakuasi dilaksanakan. Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, aparat gabungan telah meningkatkan patroli dan pengamanan. Satgas Ops Damai Kartens kembali menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.
Polri menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditangkap polisi karena kedapatan mengutil di toko retail yang ada di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan gula diketahui disembunyikan di tas belanjaannya. Pengungkapan ini berawal dari banyaknya laporan pengusaha retail yang resah akan aksi pencurian yang kerap dilakukan oleh pelaku dan anaknya. Menindaklanjuti hal tersebut, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga akhirnya meringkus pelaku. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan dengan modus membawa anak pelaku melancarkan aksinya. Dari keterangan dan pemeriksaan sementara, pelaku sudah puluhan kali melakukan pencurian di minimarket bersama anaknya. Modusnya, sang anak berperan membawa tas belanjaan untuk menaruh barang curian. Tidak hanya di Tangerang Selatan, pelaku juga mengaku telah beraksi pada sejumlah wilayah di luar Tangsel. Telah diamankan seorang pelaku pencurian di toko-toko retail dengan modus mereka memang yang bersangkutan membawa anak kecil ya. Bawa anak kecil melakukan aksinya dan dengan niatnya menyiapkan tempat kantong untuk mengambil barang-barang hasil curian berupa minyak dan barang-barang lainnya kebutuhan pokok. Dan setelah kami evaluasi, yang bersangkutan memang merupakan pemain lama yang sering menyasar di toko-toko retail di sekitar wilayah Ciputat dan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dari keterangan pelaku ya sudah berapa kali Pak diinterogasi? Dia sudah puluhan kali melakukan aksinya. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku yang membuat resah para pelaku usaha retail yang ada di wilayah kami. Selain Ciputat ya, ada kemungkinan dia beraksi di wilayah lain kan? Ya, ada. Setelah kami dalamin, ada beberapa tempat di luar Tangerang Selatan pun ada, Jakarta Selatan pun ada yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, kita lakukan proses penahanan dengan pasal 362 KUHP. Polisi pun menduga pelaku bagian dari jaringan spesialis pencurian minimarket. Untuk itu petugas masih terus mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Muji Platumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera CCTV, dua pria pengendara sepeda motor, salah satu di antara yang mengenakan atribut ojek online, ditangkap warga. Warga yang kesal dengan kedua pria yang diduga pelaku pencurian modus pecah kaca mobil sempat menghajarnya. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, keduanya diamankan warga Jalan Mojopahit, Medan saat berusaha kabur dengan mengendari sepeda motor. Warga yang kesal dengan kedua pria yang diduga pelaku pencurian modus pecah kaca mobil sempat menghajarnya. Hendrik, juru parkir Jalan Mojopahit, Medan, mengatakan keduanya diduga komplotan spesialis pecah kaca mobil. Keduanya diketahui mengambil tas kecil berisi sapu tangan di dalam mobil warga yang parkir di jalan tersebut. Saat akan melarikan diri, sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku terlibat tabrakan dengan motor box dari arah berlawanan. Karena ditabraknya dengar lewat. Nah, jatuh di situ, yang satu terkapar, yang satu lari ke sana. Berapa orang? Kini kedua tersangka telah diserahkan warga ke Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemuda warga Cimode, Kota Tangerang, Banten, sukses melakukan budidaya ayam hias yang telah dilakukannya sejak 2014 lalu. Dari kecintaannya terhadap ayam hias, pembuat pemuda ini mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah. Fahri Tubagus Rahmat, seorang pemuda berusia 27 tahun, warga Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, terlihat sibuk memberi pakan bagi puluhan hewan ternak peliharaannya.
Adapun hewan yang dipeliharanya berjenis unggas atau ayam hias, kegiatan ini sudah digeluti oleh Fahri sejak 2014 silam. Di kandang berukuran 3 x 6 meter yang telah disekat-sekat oleh pemuda ini terdapat beberapa jenis ayam hias. Dengan kemampuan skill dan ketekunan yang diajarkan orang tuanya, membuat Fahri sukses melakukan bisnis budidaya ayam hias hingga saat ini. Ayam hias yang dijual Fahri pun dibanderol dengan harga bervariatif, mulai dari harga Rp100.000 untuk anakan berumur 1 bulan hingga Rp1 juta untuk indukan tergantung dari jenis dan kualitasnya. Adapun ayam termahal yang dimilikinya yakni jenis ayam Brahma dibanderol Rp1,5 juta dan jenis ayam silky dengan harga Rp2,5 juta. Bahkan dari hasil budidayanya, Fahri bisa meraup omset 5-20 juta rupiah dari para pembeli yang gemar memelihara ayam hias. Tak tanggung-tanggung, para pembelinya mulai dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, hingga Sumatera. Untuk range harga, kita biasa mulai jual itu umur 1 bulan. Itu per jenisnya rata-rata di harga Rp100.000 sampai yang indukan ya bisa sampai jutaan, tergantung jenis dan tergantung kualitas. Jangan khawatir, bagi para pecinta ayam hias yang ingin membeli dapat berkesempatan langsung datang ke lokasi atau memesan melalui media sosial milik Fahri dengan akun Ayam Hias Cimone. Dari Kota Tangerang, Banten, Muje Platumairisa, Berita Nasional TV melaporkan. Dulu juga belum banyak. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.